AHY galang dukungan lawan KLB Deli Serdang. Sering cekcok, seorang menantu meracuni mertuanya. Kasus joget wali kota Blitar diselidiki polisi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan ID sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Fandi Hasib, pemirsa kita walianya sore hari ini dengan informasi penertiban pedagang kaki lima di Medan, Sumatera Utara. Ibu Lurah Harjosari Amplas pun naik pitam lantaran pedagang kaki lima kerap melanggar ketertiban umum. Bu Lurah Harjosari Amplas naik pitam melihat para pedagang kaki lima masih melanggar ketertiban umum. Padahal sebelumnya sudah diberi peringatan. Ibu bandel kali, Bu, ya? Iya, bandel. Bandel, Ibu, tahu? Bandel. Pedagang kaki lima memprotes penertiban aparat di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka ditertibkan karena berjualan di atas bahu jalan dan di atas parit. Meski dihujani protes, Bu Lurah dan aparatnya tetap mengangkut lapak-lapak pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Keberadaan pedagang ini kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bersama Satpol PP, semualah, polisi, Babinsa, Kepling, dan kantor camat, Pak Kasih Terantip dan Kasih Terantip Kelurahan mengadakan operasi rutin PK5 karena sebelumnya kami pun sudah menyurati dari kami juga kelurahan dan 4 kali dengan Satpol PP beberapa kali juga. Biasalah itu kalau perlawanan dia nggak senang dengan barang-barangnya diangkat. Petugas menegaskan akan terus menertibkan para pedagang yang melanggar peraturan. Penertiban ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan orang yang ikut berjoget tanpa mematuhi protokol kesehatan bersama Wali Kota Blitar, Jawa Timur mengikuti rapid test antigen. Polisi juga memeriksa 5 saksi yang ikut dalam tasyakuran pelantikan Wali Kota Blitar tersebut. Inilah video viral Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Santoso, saat bernyanyi dan berjoget bersama para relawannya. Dalam video berdurasi 28 detik ini, Santoso bernyanyi dan berjoget tanpa mengenakan masker. Bahkan beberapa di antaranya saling berangkulan. Video ini diambil saat tasyakuran pelantikan Santoso sebagai Wali Kota Blitar Februari lalu. Usai video ini viral, puluhan relawan yang ikut berjoget bersama Santoso langsung dipanggil untuk mengikuti rapid test antigen. Sementara itu, polisi memanggil 5 orang yang ada dalam video untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu 4 panitia tasyakuran dan seorang Satgas COVID-19 yang ikut dalam acara. Rencananya nanti kita akan panggil seluruhnya, ya, baik itu peserta, kemudian daripada yang nyanyi juga, ya. Nanti kita sesuaikan, tetapi kita akan gelar perkara dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali. Berdasarkan pemeriksaan awal, acara tasyakuran yang digelar Wali Kota Blitar ini tidak mengantongi izin dari polisi maupun Satgas COVID-19. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, artis Rizky Bilar akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan yang melibatkan dirinya. Sebelumnya, acara pembukaan restoran milik Rizky Bilar pada hari Minggu dibubarkan Satpol PP karena menimbulkan kerumunan. Ratusan penggemar artis Rizky Bilar berkerumun untuk menyaksikan acara pembukaan restoran milik pesinetron ini di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi pada hari Minggu 7 Februari lalu.
Selain menimbulkan kemacetan, kerumunan para penggemar artis Rizky Bilar juga tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga terpaksa dibubarkan Satpol PP. Sesuai aturan PPKM, Satpol PP menyegel sementara restoran ini. Untuk saat ini kita lakukan pembubaran dan penutupan, ya. Dan mereka boleh dijamin untuk hari ini tutup total karena pelanggaran ini. Kemudian untuk kedepannya apabila kedepannya melanggar lagi, tentu kita akan mengambil tindakan lebih tegas lagi. Kasus ini pun berbuntut panjang. Polsek Tanjung Duren berencana memanggil Rizky Bilar dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak penyelenggara acara dan pengelola restoran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, nama Kaisang Pangarep tiba-tiba jadi viral di media sosial setelah hubungannya dengan Felicia Tisu berakhir. Kaisang akhirnya buka suara terkait kabar yang menjadikannya viral beberapa hari terakhir. Putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akhirnya buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu tanpa penjelasan. Dalam sebuah video, awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar tersebut merupakan masalah pribadi sehingga tak etis untuk diumbar. Namun Kaisang akhirnya memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Ya, gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi tuh. Masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Sementara itu, kakak dari Felicia Tisu, Daril, juga angkat bicara terkait masalah yang menimpa adiknya. Dalam sebuah video, Daril sebagai kakak ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya. But more importantly, to all women who are listening to this right now. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparent blessings, and recently asked for my sister's hand in marriage in December 2020. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text that his father has agreed. Kabar ini menjadi konsumsi publik setelah ibunda Felicia, Melia Lau, berkomentar mengenai putus hubungan antara putrinya dengan Kaisang. Melia ungkap kronologi hubungan Kaisang dengan putrinya hingga adanya orang ketiga. Bahkan Melia juga mention akun medsos Presiden Jokowi. Kabar tersebut sampai ke tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin. Dia menyayangkan postingan ibunda Felicia yang mention akun Jokowi dan menyinggung persoalan anak yang sudah bisa ambil keputusan. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga sakit hati, seorang menantu di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat membunuh mertuanya sendiri dengan racun biawak. Warga yang mendengar peristiwa tersebut geram ingin menghakimi pelaku. Dewi Asmara, 45 tahun, warga desa Air Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, dihujat dan diteriaki warga karena diduga membunuh mertuanya sendiri. Dewi diduga menghabisi mertuanya dengan memasukkan racun biawak pada masakan yang akan disantap. Mendengar peristiwa ini, warga langsung berdatangan ke rumah korban dan menyerang pelaku.
Beruntung petugas yang telah tiba sebelumnya sigap dan mengevakuasi pelaku. Tidak hanya mertua, 3 ekor kucing ikut mati karena memakan makanan beracun yang juga disantap korban. Diduga pelaku sakit hati dengan mertuanya. Kita ngurus orang dapat 1 minggu itu masih boleh itu 1 juta. Iya Pak, mengaku. Pelaku mengaku menggunakan racun biawak yang biasa digunakan suami korban untuk berburu. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Saya sebenarnya mengaku sama orang saya yang mau roti otong ini ya. Kenapa dikasih sama ibu? Nggak tahu dia yang makan. Nggak makan ya? Jadi rencana mau racun si otong? Roti otong, karena Pak Otong ini Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus menantu racuni mertua, kami terhubung dengan AKBP Alamsyah, Kapolres Ogan Komering Ilir. Selamat sore Pak Alamsyah. Selamat sore, Mas. Pak Alamsyah, sebenarnya apa permasalahan yang memicu pelaku meracuni korban? Ya. Perlu dijelaskan bahwa permasalahan awal yaitu karena memang antara pelaku dan suaminya, dalam hal ini adalah anak daripada korban, itu sering bertengkar. Ya. Sering bertengkar, yang mana mereka ini hidupnya sudah kurang lebih 2 tahun dan lebih banyak bertengkarnya. Oleh karena itu, karena sakit hati si pelaku yang merupakan anak mantu dari korban ini, intinya ingin meracuni suaminya sebenarnya. Ya, karena sakit hati karena suaminya. Namun karena makanan yang dimasukkan racun ini keduluan dimakan oleh mertua, sehingga yang terjadi mertuanya langsung meninggal dunia di tempat. Begitu, Mas. Pak Alamsyah? Ya. Maksudnya salah target, yang ditargetkan untuk diracuni bukan mertuanya? Iya, benar. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap pelaku, memang target adalah suaminya. Karena suaminya selama ini sering bertengkar dengan pelaku. Oke. Kalau kemudian hubungan pelaku dengan mertuanya sendiri seperti apa, Pak? Hubungan pelaku dengan mertua sebenarnya tidak sering bertengkar. Memang kadang juga mereka bertengkar, tapi tidak sesering pertengkaran pelaku dengan suaminya. Jadi sebenarnya target dari pelaku adalah suaminya sendiri? Ya, benar, Pak. Kondisi suaminya saat ini seperti apa, Pak? Kondisi saat ini kita juga amankan di Polsek Tulung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai saksi. Tapi makanan yang dimasuki racun biawak ini memang untuk makanan satu keluarga, tidak khusus dibuatkan untuk suaminya sehingga salah sasaran. Iya, makanan pindang patin ya, pindang patin di sini memang dimaksudkan awalnya untuk suaminya, namun dimakan juga oleh mertuanya. Kalau suaminya sempat makan, Pak? Terlambat. Jadi suaminya ketika pulang sudah terjadi kejadian meninggalnya mertuanya tersebut. Jadi pada saat ditemukan ini mertuanya sudah meninggal dunia, Pak, atau sempat diberikan penanganan kesehatan? Ya, jadi ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat, ya kita ke TKP dan kita menemukan memang korban ini sudah meninggal di tempat dengan busa keluar dari mulutnya. Dari mana pelaku ini mendapatkan racun biawak, Pak? Racun biawak ini adalah dimiliki oleh suaminya. Jadi suaminya ini sering berburu biawak dengan cara menggunakan racun biawak dengan merek Paradan. Ya.
Oleh karena itu, itulah yang digunakan oleh pelaku ini untuk meracuni suaminya. Apa reaksi pelaku setelah dia mengetahui bahwa racun yang dia targetkan untuk suaminya ternyata salah sasaran, dimakan oleh mertuanya, Pak Alamsyah? Ya, yang bersangkutan sempat shock dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Kalau reaksi dari suaminya sendiri, bagaimana Pak mengetahui bahwa racun ini sebenarnya ditargetkan untuk dirinya? Untuk suaminya agak histeris ya, dan memang sempat ingin melakukan pembalasan terhadap istrinya, namun memang kita siagakan dan kita segera melarikan atau menyelamatkan pelaku ini ke Polsek Sultra. Ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, Pak Alamsyah? Ya, kita akan segera melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku atas nama Dewi ini. Ya Pak Alamsyah, dari video yang kami terima, kami melihat pada saat pelaku akan dibawa sempat terjadi keramaian warga yang ingin menghakimi pelaku. Bagaimana kondisinya saat itu? Mungkin Anda bisa ceritakan. Ya benar, memang ketika kejadian sekitar jam 11 dan setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan kami ke TKP, memang di situ sudah banyak sekali ya masyarakat di desa Lebung Hitam itu di TKP ya. Sehingga pada saat itu dengan cepat kita bisa mengidentifikasi pelakunya, karena pada saat itu kita belum mengetahui pelakunya. Oke. Kita melaksanakan interogasi terhadap orang yang ada di sekitar itu di dalam rumah, dan kita langsung menduga bahwa pelakunya adalah menantunya sendiri, sehingga segera kita amankan dan kita melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat di sana. Alhamdulillah bisa kita bawa ke Polsek dengan selamat. Baik, Pak Alamsyah, kalau upaya pembunuhan seperti ini namun salah sasaran, apakah masuk kategori pembunuhan berencana? Hukuman untuk pelaku seperti apa? Iya, sementara ini kita masih kenakan ya dugaan dengan pasal 340 ya, yaitu pembunuhan berencana, walaupun ini salah sasaran, namun sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu kepada pelaku bisa diancam hukuman seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati. Baik, terima kasih AKBP Alamsyah atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di ID Sore.